Oke teman-teman, jadi saya akan mereview singkat ya mengenai power rakitan saya yang lawas ini. Ini 2008 ya, jadinya itu 2008 ya. Tapi komponennya itu saya beli ngumpulin tahun 2006 2007 ya kurang lebih, pada saat masih sekolah dulu ya. Jadi ini saya tunjukkan untuk bagian depan ya. Ini sebenarnya dalamannya klasik semua sih, maksudnya itu driver kit yang ada semua itulah. Ini untuk turun kontrolnya biasa ya, bass cuma bass, treble, balance, dan ini adalah selektor input ya, selektor input, dan cuma ini volume. Nah kalau yang ini ada beberapa yang cuma aksesoris. Terus yang paling ujung ini adalah sebenarnya juga input ya, untuk memudahkan kalau misalkan saya mau menggunakan di depan ya. Jadi misalkan saya mau pakai inputnya melalui depan ini bisa. Ini kalau dilepas ya sebenarnya jack AK atau RCA ya, tapi yang versi stereo ya teman ya. Nah ini juga sama sih, ini juga 2000 berapa ya, 2006 saya beli ini, makanya warnanya sudah mulai beda ya, pudar gitu warnanya, kayak sudah kelihatan ya. Nah ini boxnya dari Bell tipe MC 200. Kalau di pasaran di offline itu juga masih ada, tapi sulit sih sekarang. Yang ada itu yang Bell yang ada metering gitu ya, yang ada bass, treble, balance, dan metering dan selektor ya. Tapi posisi knopnya kayak berbeda dari di atas ya. Nah ini cuma aja seperti ini. Kalau knopnya ini sebenarnya dia tuh aluminium, berbahan aluminium ya teman-teman. Jadi memang saya katakan dia power cukup eksklusif ya. Kalau teman-teman lihat ya, untuk bahan untuk boxnya sendiri itu keren banget ya. Ini adalah aluminium ya, dan boxnya sendiri juga tebal ya. Untuk bagian sisi depan ini cukup tebal ya teman. Ini kalau dari depan seperti ini ya. Kita coba lihat dari belakang aja ya. Nah ini ada tampilan belakangnya ya. Ini adalah inputnya, semuanya kepakai semua ya, input 1 2 3 4 ya. Ini kepakai semua, dan ini adalah untuk output speakernya teman-teman ya. Jadi ini ada untuk output speakernya, jadi adalah untuk kipas ya, hanya sebatas itu. Oke, kita langsung buka aja, lihat dalamnya aja ya teman-teman. Oh ya, ini tampilan dari atas seperti ini ya, dalamannya, komponennya teman-teman. Jadi saya hanya menggunakan komponen semuanya itu ada di pasaran semua ya teman-teman. Nanti kita perdekat juga ya teman-teman ya, untuk dari isi dalamnya. Nah kan saya jelaskan dikit, ini adalah pendinginnya, tingginya itu kalau nggak salah saya lupa itu berapa. Pokoknya yang ini yang tinggi itu juga tidak terlalu tipis, juga tidak terlalu tebal ya, cukup tebal tapi nggak terlalu tebal banget ya teman-teman. Ini trafonya yaitu ERA ya, 10 ampere ERA CT45, namun yang saya pakai di CT25 ya. Ini CT45. Kalau driver 150 watt OCLGM ini saya kasih di 45, maka driver ini nggak mampu ya, gosong resistornya. Saya amannya di 32 nggak apa-apa. Untuk TR final itu saya gunakan Sanken, yaitu tipe kodenya itu 2922 ya, kode Sankennya itu 2922. Dan ini dari mulai ini belinya bukan 2008 sih, 2006 kalau nggak salah. Ini harganya saya masih inget, yang saya ingat tuh harganya ya 1 2 3. Kalau yang ini 35.000, yang ini 65.000, kalau yang ini kalau nggak salah 425 ya. Ini trafo 10 ampere ERA CT45. Kalau yang CT32 kalau nggak salah 365 atau berapa nggak itu, saya lupa itu. Dan elko nya sendiri itu saya lupa, yang pasti elko ini 15.000 mikro 100 volt ya, ada 4 ya. Kalau yang diodanya itu saya juga lupa berapa ampere, 60 atau 80 ampere gitu. Dan ini trafonya 1 ampere. Nah trafo 1 ampere ini saya gunakan untuk menyuplai kipas sama speaker protector. Sedangkan untuk tune control sama Galaxy saya ambilkan dari tegangan ekstra ya, tegangan ekstra yang di trafo 10 ampernya itu, tegangan ekstranya 500 mA ya. Saya ambilkan dari sini. Untuk kipas sama speaker protector memang saya kasih trafo sendiri, karena konsumsi untuk speaker protector ini agak cukup lumayan ya, sama kipas sendiri itu agak cukup lumayan ya. Untuk konsumsi dayanya, bebannya agak cukup besar menurut saya. Jadi kalau dikasih 500 mA kayaknya kurang. Jadi ini untuk tune control sama Galaxy aja yang tidak terlalu besar, saya suplai di 500 mA ya. Nah untuk semua komponen yang ada di sini dari mulai 2008 ini sudah saya pakai untuk gasaan, sudah hancur-hancuran, tidak ada satupun komponen yang sampai sekarang mengganti ya. Jadi masih original
tempo dulu banget jadi ya. Nah untuk terang TR sini baru-baru ini saya kasih pasta ya, pasta TR. Kebetulan saya punya pasta transistor, karena dulu waktu cari pasta transistor tuh susahnya minta ampun, hampir sulit, di toko itu sudah nggak ada. Saya beli pasta transistor ini di online ya, baru-baru beberapa bulan yang lalu ya teman-teman. Tapi untuk kabel semua apa itu semuanya masih tempo dulu semua, jadi belum ada yang namanya pergantian sama sekali ya. Jadi apa ya, terus ini trafo 10 ampere kita ulas lebih dekat dari dulu ya. Nah ini adalah trafonya teman-teman ya, teman-teman biar lihat itu adalah 10 ampere bener ya, 10 ampere CT45 ya teman-teman. Jadi itu trafo era ya, teman-teman bisa lihat ya. Nah tulisan di bawah ini, nah kelihatan ya CT45. Nah, teman-teman bisa lihat itu CT45 ya, tapi yang saya pakai adalah CT25. Dan di sini adalah elko nya teman. Nah ada 4 elko ya, seperti ini ya. Kita untuk bagian pentrafoan dan PSU-nan, jadi kita sudah cukup ya teman-teman. Kita lihat dulu bagian untuk per driveran. Nah ini adalah drivernya teman-teman, 150 watt ya, jadi GM semuanya itu dari GM semua. Jadi seperti ini ya, ini lawas udah saya pakai untuk gasaan sampai sekarang itu masih kuat banget ya. Jadi nah seperti ini ya teman-teman. Nah teman-teman bisa lihat, nah jadi seperti ini. Terus kita lihat dulu bagian untuk depan-depannya. Nah kalian bisa lihat ya, ini potensionya juga masih sampai sekarang belum pernah saya ganti ya. Jadi kalau potensio kotor itu teman-teman cukup bersihin pakai cairan apa saya lupa itu namanya. Nah itu nanti bersih kembali, jadi nggak perlu diganti ya teman-teman. Jadi nggak usah diganti, nggak apa-apa sih, cukup bersihin aja itu, dia nanti nggak sek. Nah kalau misalkan kecuali kalau dia sudah tidak connect lagi, diputer-puter kok ada yang kok gak sesuai dengan misalkan bassnya kok malah gak bertambah, nah itu kalian ganti aja nggak apa-apa. Nah ini adalah selektor, teman-teman bisa bayang aja ya, selektornya itu saya kasih kabel sendiri seperti itu, teman-teman bisa lihat ya, untuk memindahkan antara input 1 ke input 2 ya. Nah seperti ini, jadi benar-benar manual teman-teman. Nah ini adalah PCB PSU ya, juga bolongin sendiri, yang lubangin sendiri teman-teman. Nah, seperti ini ya tadi. Nah terus ini adalah kapasitor ya, kapasitor kalau nggak salah berapa ya ukurannya. Nah kelihatan ya 473J. Nah, ukurannya adalah 473J N400. Saya gunakan, saya taruh di pemutus arus, fungsinya agar supaya tidak bunyi jeduk ya, pada saat dihidupkan dia tidak jeduk gitu ya. Ini menurut saya adalah kapasitor paling ampuh ya, yang menurut saya coba itu. Kalau yang lain saya pernah itu tapi gagal, nggak pernah berhasil. Kalau yang ukuran 473J sama N400 ya, N400, nah itu paling berhasil. Nah seperti ini aja sih sebenarnya. Jadi istilahnya ini power legend dan tapi awet ya, sampai sekarang luar biasa ya. Produk dari GM usia 150 watt tapi ditenagai dengan trafo 10 ampere era, ngeri ya teman-teman ya. Jadi sampai sekarang belum rusak dan masih bisa dipakai. Jadi saya buat gasaan pun juga masih aman-aman aja teman-teman. Nah, bisa lihat ya, nah seperti ini ya. Jadi sebenarnya tidak ada yang istimewa teman, ini saya nunjukin aja tempo dulu. Yang trafo masih 425 dan untuk driver OCL masih 65 ribuan ya teman. Modelnya seperti ini rakitannya. Oke teman-teman, saya rasa mungkin sampai di sini aja ya. Jadi mengenai ulasan singkat mengenai power amplifier OCL 150 watt yang saya kasih trafo 10 ampere, yang harganya masih tempo 2008 ke bawah ya. Mungkin teman-teman bisa apa ya, bandingkan dengan harga yang sekarang, luar biasa harganya, cukup naiknya itu 40%-an ya teman-teman. Oke, sampai di sini, sampai ketemu lagi di video terbaru saya selanjutnya.